merapikan rambut, apalagi qasus syarib, memangkas kumis, terus lagi eh, wanatful ibti, mencabut bulu ketiak, terus juga memotong bulu kemaluan, semuanya dibersihkan pada hari Jumat. Wataklim, begitu juga memotong kuku, wasiwak, bersiwak, wasayiri anwa'in nadhafah, dan semua kegiatan bersih-bersih diri. Pokoknya walhasil bersih-bersih diri, mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai masker, pakai apa lagi? Pakai lulur. Hari Jumat, dikhususkan hari Jumat. Wa tatibir raihah, dan pakai wangi-wangian. Pakai body spray ya. Pakai body spray. Tsumma bakir ilal jami, kemudian pergilah ke masjid pagi-pagi, segera. Was'a ilaihi alal hainati wa tu'adati wa sakinati. Kemudian jalan ke masjid alal hainah, dengan cara yang santun, jalannya santun. Jangan lurus terus. Cepat lagi jalannya. Lurus terus. Akhirnya nabrak yang jemuran. Waktu ada wasakinah, begitu juga tenang, enggak terburu-buru, tenang, jalannya santai. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man roha ilal jumu'ah, siapa orang yang pergi pada hari Jumat ke masjid, fi sa'atil ula, pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan ia menyembelih, mengorbankan badana, unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa orang yang berangkat menuju masjid pada hari Jumat pada waktu kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan ia mengorbankan, menyembelih baqarah, sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalisah, dan siapa orang yang pergi pada waktu ketiga pada hari Jumat, faka'annama qarraba kabshan, maka seakan-akan ia menyembelih atau mengorbankan kambing akron, yang gemuk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah, dan siapa orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada waktu keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan ia menyembelih atau mengorbankan ayam. Apalagi ayam lagi mahal sekarang ya. Sebentar dulu, ada enggak telur nih? Wa man roha fi sa'atil khamisah, dan siapa orang yang berangkat pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan ia baydo, mengorbankan telur. Telurnya disembelih berarti. Mengorbankan korbannya. Mengorbankan telur. Sama, telur mahal, ayam juga mahal. Berarti pahalanya banyak insyaallah. Qala fa idza kharaja al-imam tuyati suhuf, maka apabila imam telah keluar, maksudnya imam sudah ada di mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tuyati suhuf, buku catatan malaikat yang tadi nyatat siapa yang datang pertama dapat unta, siapa yang datang kedua dapat sapi, siapa yang datang ketiga dapat kambing, datang keempat dapat ayam, datang kelima dapat telur. Telur duluan atau ayam duluan? Berarti di sini ayam duluan, berarti di sini ya. Kemudian baru telur berarti. Berarti kalau ditanya telur duluan atau ayam duluan? Ayam duluan. Mana dalilnya? Hadis Nabi. Hasil ketika imam sudah naik, assalamualaikum warahmatullah, maka tuyati suhuf, maka buku catatan malaikat sudah ditutup. Sudah ditutup. Berarti tidak ada yang kelima, nggak ada nyembelih tempe, nggak ada ya. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar, dan malaikat semuanya berkumpul di mimbar, yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh imam. Wa yuqal, dan dikatakan dalam satu pendapat, innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillah ta'ala ala qadri bukurihim ila jumu'ah. Ini yang paling penting. Innan nas, sesungguhnya manusia, fi qurbihim indan nadhar ila Allah, dalam kedekatan mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Di surga insyaallah ya. Dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat surga yang paling nikmat. Nikmat surga yang ada di surga kelak semuanya
kalah nikmatnya dibandingkan dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya, besok rasakan ya. Dan kedekatan kita untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala tergantung dari seberapa cepatnya kita menuju ke masjid. Kalau kita menuju ke masjid pada waktu yang pertama seakan-akan menyembelih unta, maka kita termasuk orang yang paling dekat memandang Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang sholat Jumatnya datangnya telat terus, imam sudah selesai khutbah baru datang, atau rakaat pertama baru datang, berarti tulisan amalnya sudah ditutup, sudah tidak mendapat keutamaan-keutamaan lagi. Maka dia mungkin dapat barisan yang paling terakhir untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu idza dakhaltal jami. Kemudian apabila engkau masuk ke masjid, fatlub as-saffal awal, maka carilah shaf yang pertama. Fa ini ijtama'an nas, apabila manusia telah berkumpul, kadang-kadang kan manusia sudah banyak, orang-orang sudah banyak jamaahnya. Dan biasanya shaf awal masih kosong biasanya. Cuma orang sudah banyak. Kalau seperti ini keadaannya, bagaimana? La tatakhatta riqabahum, jangan kau melangkahi pundak mereka. Jangan kau melangkahi pundak mereka. Permisi, Pak, permisi. Singkirkan pundaknya, Pak, permisi. Lewat. Kalau nggak lewat juga, Pak, permisi. Pak, permisi. Diam saja. Pak, permisi. Sudah, jangan lewat. Cari jalan lain. Yang penting jangan sampai melewati pundaknya mereka. Jangan melangkahi pundaknya jamaah. Wala tamurra baina aydihim wa hum yusallun, jangan kamu melewati depan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Kalau ada orang sholat, jangan lewat ke depan mereka. Hal seperti ini sangat sulit dipraktekkan di Masjidil Haram. Apalagi kalau orang yang lagi tawaf. Ketika masuk sholat biasanya Masjidil Haram, pengalaman saya, insya Allah antum juga pengalaman nanti ya. Yang kami cuma sedikit. Ketika tawaf penuh tempat tawaf itu, namanya matof, istilahnya matof. Matof berarti tempat tawaf. Berarti isim makan dari tofa yatufu, dari kata kerja tofa. Tofa itu artinya berputar. Sedangkan matof tempat berputarnya. Atau tofa itu maknanya bertawaf. Tofa itu fi'il madi. Nanti kalau untuk belajar bahasa Arab sudah sampai pada tasrif istilahi, ada namanya fi'il madi, mudhari, masdar mim, masdar biasa, masdar ghair mim, masdar mim, terus isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, terus isim alat. Jadi satu bentuk kata tofa. Tofa berarti orang yang berputar atau bertawaf, melaksanakan tawaf. Itu orang yang mengerjakannya berarti namanya taif, orang yang berputar. Sedangkan tempat yang digunakan untuk berputar namanya matof. Itu dari satu kata, dari kata tofa. Tapi bisa berubah menjadi fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar mim, terus lagi isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, terus terakhir apa? Isim alat. Nanti insya Allah bisa ya. Jadi di matof ketika orang-orang tawaf biasanya ramai dengan orang yang tawaf. Ketika adzan dikumandangkan, mereka sudah mulai siap-siap berjejer. Mereka sudah siap-siap merapatkan barisan di shaf persis di depan Ka'bah. Namun terkadang masih ada saja yang tawaf. Bahkan ketika mereka mengerjakan sholat masih ada saja yang tawaf. Kesempatan ini katanya bisa cepat, bahkan bisa nyium Hajar Aswad, tapi terkadang harus dijaga. Misalnya kalau sholat fardu dijaga sudah, nggak bisa. Walhasil semuanya bisa dipastikan semuanya ikut sholat fardu berjamaah, walaupun dalam keadaan tawaf. Walhasil di Masjidil Haram seperti ini, ketika terkadang ada orang sedang sholat di matof, kita nggak bisa menghindari. Sedangkan kita sedang tawaf, gimana mau lewat situ? Sudah padat lewat sini, ada orang yang lagi sholat. Itu kalau di Masjidil Haram. Kalau di sini
Ya, usahakan jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Wajlis bi qurbi haitin, dan duduklah di dekat dengan tembok, au ustuwanah, atau tiang, hatta la yamurru baina yadaik, sehingga mereka orang-orang jamaah yang lain tidak lewat di hadapan kalian. Misalkan di depan kita ada tiang, kita di belakangnya. Supaya apa tujuannya? Supaya orang nggak lewat kita. Mau lewat ya nabrak tiang dong. Tapi kalau kita sholat tidak di belakang tiang atau tidak dekat tiang, maka kebanyakan orang akan melangkahi kita. Itu salah satu trik dari Imam Al-Ghazali supaya tidak dilangkahi orang, supaya tidak dilewati orang ketika kita sholat. Wala taqud hatta tusalliyat tahiyyah, dan jangan kamu duduk, datang dari masjid langsung duduk, jangan. Hatta tusalliyat tahiyyah, sampai kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Sholat Jumat, dari Jumat datang ke masjid, masuk sholat tahiyat masjid. Begitu pula walaupun imam sudah sedang dalam keadaan berkhutbah, tetap dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Tusolli arba'a rakaat. Wal ahsan an tusolli arba'a rakaat, yang paling bagus engkau sholat 4 rakaat. Paling bagusnya sholat 4 rakaat. Taqra fi kulli rakaatin ba'dal Fatihati surat Al-Ikhlas 50 marratan. Kamu membaca pada rakaat yang pertama, pada setiap rakaat 4 rakaat, setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas 50 marratan, sebanyak 50 kali. Datang ke masjid, sholat tahiyat masjid berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Mana dalilnya? Jangan sembarangan. Imam Ghazali harus dalil. Oke, saya siapkan. Imam Ghazali. Wafil khobar, dalam sebuah hadis dikatakan, anna man fa'ala dzalik. Siapa yang melakukan hal tersebut, lam yamut, maka dia tidak akan mati, hatta yaro, hingga dia melihat maq'adahu, posisinya dia, minal jannah, di surga, au yurahu, atau posisi di surga akan diperlihatkan sebelum dia mati, ketika sakaratul maut. Makanya kadang ketika sakaratul maut, terkadang ada yang melihat keindahan-keindahan di surga. Makanya matinya tersenyum, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wala tatruk raka'atai tahiyah wa in kana imamu yakhthub. Begitu pula jangan sampai meninggalkan 2 rakaat tahiyat masjid wa in kana imamu yakhthub, walaupun imam sedang berkhutbah. Wa minas sunnah. Dan yang termasuk perbuatan sunnah, anta qara'a, engkau membaca fi arba'i raka'atin, pada 4 rakaat tadi. 4 rakaat tadi kan katanya 4 rakaat tadi 1 rakaat 50 Al-Ikhlas. Sekarang ada yang lainnya. Anta qara'a fi arba'i raka'at, engkau membaca pada 4 rakaat tersebut surat Al-An'am, surah Al-An'am. Ini yang pertama. Wal Kahfi, dan surah Al-Kahfi. Wa Thaha, dan surah Thaha. Wa Yasin, dan surah Yasin. Fa ilam takdir fasurata Yasin. Kalau enggak mampu sudah surah Yasin, itu yang pertama. Wa alif lam mim sajdah, itu yang kedua. Wa Dukhan, dan surah Ad-Dukhan, itu yang ketiga. Wa surah Al-Mulk, dan surah Al-Mulk. Karena Al-An'am panjang, Al-Kahfi panjang, Thaha panjang, Yasin lumayan. Wala tada' qira'ata hadhihi suwar fi lailatul jumu'ah, dan jangan sampai kau meninggalkan membaca surah-surah ini. Surah apa tadi? Yasin, alif lam mim sajdah, Dukhan, dan surah Mulk. Yasin, alif lam mim sajdah, Dukhan, dan Mulk. Kapan? Fi lailatul jumu'ah, pada malam Jumat. Fa fiha fadlun katsir, karena sesungguhnya membaca surah-surah tadi, surah Yasin, surah alif lam mim sajdah, surah Dukhan, dan surah Al-Mulk, memiliki keutamaan yang banyak sekali. Waman lam yuhsin dzalika, dan kalau tidak bisa melakukannya, falyuktsir, maka perbanyaklah min qiraati suratul Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas. Tadi baca surah apa? Yasin, terus alif lam mim sajdah, terus Ad-Dukhan, terus Al-Mulk atau Tabarok. Kata Imam Ghazali, kalau fa'ilam apa tadi katanya? Waman lam yuhsin, kalau enggak bisa, maka sebagai gantinya falyuktsir min qiraati surah Al-Ikhlas. Maka perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Diperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Wa aktsir minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak membaca sholawat
atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadil yaumi khosatan, khususnya pada hari ini, hari Jumat. Wa mahma kharajal imamu faqta is-salata wal kalam, dan ketika imam sudah keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faqta is-salat, maka hentikan salat. Artinya tadi kan kita sudah datang duluan sebelum imam khutbah. Kita membaca ritual-ritual tadi apa, baca surah Yasin, baca segala macam. Tapi kalau imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita hentikan bacaan-bacaan tadi kita, salat kita juga kita hentikan demi untuk mendengar apa yang disampaikan oleh imam. Washtaqil bi jawabil muadzin. Kemudian setelah imam salam Assalamualaikum warahmatullahi, ada azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sudah demikian berarti jawab adzan. Tsumma bistima'il khutbah, kemudian dengarkan khutbah, wal itti'ab biha, dan ambil pelajaran dari khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh imam. Jangan tidur ya. Biasanya paling enak tidur terus dulu. Wada'il kalam ra'san fil khutbah, dan tinggalkanlah ucapan-ucapan berbicara ra'san fil khutbah, terlebih pada saat khutbah. Pokoknya semua ketika khutbah, baik khutbah pertama, khutbah kedua, tinggalkan kalam. Jangan banyak, jangan berbicara sedikit pun. Fa fil khabar, karena dalam suatu hadis disebutkan anna man qala, bahwa siapa orang yang berkata li sahibihi, pada temannya, pada kawannya, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang khutbah, ansif, dia mengucapkan ansif, diam. Diam kamu. Imam lagi khutbah, diam. Maka ausah, atau dia mengucapkan, atau dia bilang faqad lago, maka telah sia-sia, maka salat Jumatnya telah sia-sia. Waman lago fala jumu'atalah, maka siapa orang yang salat Jumatnya sia-sia, fala jumu'atalah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Apa artinya fala jumu'atalah? Apakah berarti dia tidak sah salat Jumatnya? Bukan. Berarti tidak sempurna salat Jumatnya. Salat Jumatnya sah namun tidak sempurna. Mengapa? Tafsir menjelaskan, yakni li'anna qaulahu ansik kalamun, karena ucapan orang pada temannya diam itu adalah ucapan. Sedangkan hadisnya berbunyi anaman qala li sahibihi, siapa orang yang mengucapkan perkataan kepada saudaranya dengan ucapan ansik, maka ansiknya adalah kalam, ucapan. Ansik sudah termasuk kalam karena fi'il amar. Ansik, diamlah kamu. Sudah bisa dipahami. Fayam bagi ayan ha ghairahu bil isyarati wala bil lafzi. Maka seyogianya kalau misalkan memang berisik, sebelah kita berisik, anak kecil, boleh kita menghentikan mereka, boleh kita berusaha untuk menghentikan mereka supaya tidak berisik, tidak dengan lisan, tidak dengan ucapan, tapi dengan isyarat. Tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa mengeluarkan suara. Enggak. Atau kalau orang Mekah gini, langsung diam biasanya. Tapi kalau dibuka lagi, ramai lagi. Tutup lagi. Jadi kalau pengen ramai diam gitu. Kalau orang Mekah gini, diam. Gini berarti suruh diam. Langsung diam biasanya. Coba aja, kalau diginiin gak mempan, gini coba. Pasti ngeliatin ada apa ini. Kemudian setelah itu summa tadi bil imami kama sabaq, kemudian ikutlah gerakan imam. Imam sedang salat, ya sudah ikuti salatnya imam. Fa iza faraqta wa salam, apabila telah selesai salat Jumat dan sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, faqra'il fatihata. Setelah itu baca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabla an tatakalam, sebelum kalian berucap yang lainnya. Walhasil assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali? Sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Wal ikhlas, begitu pula setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas berapa kali? Sab'an, 7 kali. Wal mu'awwizatain, begitu pula membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas berapa kali? Sab'an, 7 kali. Fadzalika ya'simuka, manfaatnya apa yang didapat kalau kita membaca Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah
Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali, apa yang kita dapat? Fadzalika yaqsimuka minal jumu'ah ilal jumu'atil ukhra. Maka kalau kamu mengerjakan yang demikian, yaqsimuka, kamu akan dijaga. Kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minal jumu'ah, dari hari Jumat ini ilal jumu'atil ukhra, ke Jumat yang akan datang. Wa yakunu hirzan laka, begitu pula bacaan-bacaan tadi kita itu hirzan, sebagai tameng, sebagai benteng, laka untukmu, minasyaiton, dari setan, sebagai benteng perlindungan dari setan. Wa qul ba'da dzalik, dan ucapkan setelah membaca Al-Fatihah 7 kali, membaca surah Al-Ikhlas 7 kali, membaca surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali. Setelah itu mengucapkan Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwa. Kemudian setelah itu tsumma sholli ba'dal jumu'ati rak'ataini aw arba'an aw sittan masna. Kemudian setelah itu selesai, setelah baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, setelah itu kemudian salat 2 rakaat, aw arba'an atau 4 rakaat, aw sittan atau 6 rakaat, 2, 4 atau 6. Masna, tapi dikerjakannya 2 kali, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana dalilnya? Dalilnya faqulu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwal mukhtalifah. Rasul mengerjakan setelah sholat Jumat boleh mengerjakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat dan 6 rakaat. Tsumma lazimil masjid, kemudian tetaplah dalam masjid. Setelah Jumat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, lazimil masjid, tetaplah dalam masjid ilal maghrib, sampai waktu maghrib. Au ilal asri, atau sampai waktu asar. Wa kun hasanal muraqabah li saati syarifati, dan hendaknya kamu hasanal muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala li saati syarifah, pada waktu yang mulia tersebut. Fa innaha mubhamatun, karena sesungguhnya waktu yang musyarafah tersebut mubhamatun, tidak tahu kapan adanya, tidak tahu kapan datangnya, kapan adanya. Fi jami'il yaum, pada satu hari penuh. Fa'asaka an tudrikahu, maka semoga saja kamu dapat menemui waktu tersebut kalau kita menjaga waktu kita pada hari Jumat secara full time. Artinya muraqabah pada hari Jumat, artinya kita sudah konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita bisa mendapatkan waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta pada saat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khashi'un lillahi taala, dan kau dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadallilun, kau merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutadarriun, dan kau tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur fil jami'i majalisal khilaf. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada di dalam masjid, wala tahdur, dan jangan kamu hadir fil jami', dalam masjid, majalisal khilaf, majelis kumpul-kumpul. Kadang-kadang ada di masjid ada orang kumpul-kumpul, ya. Ada yang di sana, di sana. Kumpul-kumpulnya ngapain? Nggak jelas. Apa gibahin orang? Apa ngomongin kita? Wah, saya lagi diomongin. Apa ngomongin kita atau gibahin orang? Walhasil nggak jelas. Cuma sekedar bincang-bincang biasa. Kalau ada seperti itu, la tahdur, kamu jangan ikut, jangan nimbrung di majelis tersebut. Jangan nimbrung di majelis kumpul-kumpul tersebut. Ini kumpul-kumpul yang di masjid. Kalau nggak jelas apa yang diperbincangkan, apalagi yang di luar masjid. Wala majlisal qusas, begitu pula majlisnya para pendongeng. Ada orang di masjid berkumpul, ada satu orang yang mendongengkan. Pada suatu hari si kancil mencuri pakaian, contoh saja. Jangan hadir. Bal majlisal ilmin nafi, akan tapi hadir pada majelis ilmu yang bermanfaat. Wa huwal ladzi, apa makna ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat? Apa maknanya? Wa huwal ladzi, adalah ilmu allazi, yang yazidu, dapat menambah, fi khaufika, ketakutan kamu, minallahi ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa yunqisu, dan dapat mengurangi, min raghbatika, dari keinginan kamu, dari nafsu kamu, syahwat kamu, fid dunya, terhadap dunia. Fakulu ilmin, maka semua ilmu, la yadu'uka, yang tidak menyeret kamu, minat dunia, terhadap dunia, ilal akhirah, kepada akhirat,
fal jahlu aqwadu 'alaika minhu, maka bodoh atau tidak tahu itu lebih utama, lebih manfaat daripada kamu mengetahui ilmu tersebut. Fasta'id billah min ilmin la yanfa, maka berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa aktsari doa, perbanyaklah doa inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari pada hari Jumat. Perbanyak doa pada hari Jumat ketika terbit matahari. Alhamdulillah antum di sini selalu ya dalam keadaan berdoa. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semoga istiqomah ya. Istiqomah. Saya yang belum istiqomah ini. Walhasil apa tadi? Wa aktsari doa indatul isyamsi, perbanyak doa ketika matahari terbit. Wa indaz zawal, dan ketika matahari tergelincir. Wa indal ghurub, dan ketika matahari terbit terbenam. Matahari terbit, matahari tergelincir, dan matahari tenggelam, perbanyak doa. Wa indal iqamah, dan ketika qomat, artinya antara azan dan iqamah, perbanyak doa. Wa indal su'udil khatib alal mimbar, dan ketika khotib naik ke atas mimbar baca doa. Oleh karena itu terkadang kita mendengar ketika khotib akan naik ke atas mimbar, munadinya atau bilalnya berdoa dulu ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Biasanya khotibnya datang diserahkan tombak walaupun enggak tajam tombaknya ya. Dan tombak. Setelah itu khotibnya menghadap ke arah kiblat dan bilalnya berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Terus doa apa lagi setelahnya? Siapa yang marbot nih pasti tahu. Kang Zainal. Tahu lah pengalaman Kang Zainal. Atau bagian megangin ininya doang, tombaknya doang. Walhasil doa. Makanya di sini katakan oleh Imam Al-Ghazali, wa inda su'udil khotib al mimbar, ketika khotib naik ke atas mimbar, doa, banyakin berdoa. Wa inda qiyamin nas ila shalah, begitu pula ketika manusia akan melaksanakan sholat. Makanya ketika kita akan sholat, kita membaca doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Karena dianjurkan memang ketika akan sholat, ketika manusia sudah bangun, sudah berdiri semuanya, sofnya sudah rata, sudah rapi, imam belum takbir, baca doa. Perbanyak membaca doa. Fayushiku, maka orang yang demikian tadi itu melakukan hal demikian, nyaris saja, hampir saja, ayyakuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat, dia akan mendapatkan waktu yang amat sangat mulia tersebut. Dia mendapatkan waktu yang amat sangat mulia tersebut. Kalau dia melakukan apa? Doa ketika terbit fajar, doa ketika matahari tergelincir, doa ketika matahari tenggelam, dan doa ketika antara azan dan iqamah, doa ketika khotib naik ke mimbar, doa ketika antara dua khutbah, doa ketika ketika jamaah semuanya sudah berdiri akan melaksanakan sholat Jumat. Maka insya Allah disitulah waktu-waktu yang mustajabah, insya Allah. Maka jangan sampai kelewatan, katanya Imam Al-Ghazali. Semoga bisa mengamalkannya kita ya. Wajtahid, kemudian yang terakhir wajtahid, dan berusahalah antatasoddaq, untuk bersedekah fi hadzal yaum, pada hari ini, hari Jumat, bima taqdiru alaihi wa in qalla, dengan sesuai dengan kemampuan kita walaupun kecil, walaupun sedikit. Fatajma'a baina sholati was shaumi, maka kamu mengumpulkan antara sholat Jumat was shaumi dan puasa. Dia kan dianjurkan untuk puasa dulu ya hari Jumat ya. Puasa hari Jumat. Kalau misalkan hari Jumatnya saja puasa, berarti ditambah hari Sabtu, atau mungkin sebelumnya sudah puasa hari Kamis, maka ditambah hari Jumat. Berarti kita sudah mengumpulkan fatajma baina sholat, maka kalian telah mengumpulkan antara sholat, wasomi dan puasa, wasodaqoti dan sodakoh, wal qiraati dan membaca Al-Quran, wal zikr dan zikir, wal itikaf dan itikaf di dalam masjid, wal ribat dan menunggu sholat. Ini semuanya adalah kemuliaan. Ini adalah semuanya amal ibadah yang amat sangat mulia. Semuanya adalah amal ibadah yang sangat mulia. Semoga kita bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Waj'al hadzal yaum minal usbu'i khassatan li akhirati. Dan jadikanlah hari ini, hari Jumat, kita khususkan, khassatan, dikhususkan, di akhiratik, untuk amal akhirat. Sudahlah, enggak usah disibukkan dengan yang lainnya. Hari Jumat dikhususkan untuk akhirat. Waj'al hadzal yaum, dan jadikanlah hari ini minal usbu'i khassatan li akhiratik, fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyati usbu', maka semoga saja
hari Jumat ini yang kita khususkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala demi untuk menambah pundi-pundi amal kita, pundi-pundi pahala kita kelak di akhirat. Semoga saja yakuna kafaratan, menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa di baqiyatil usbu untuk hari-hari selanjutnya yang akan kita jalani. Untuk hari-hari selanjutnya yang akan kita jalani. Selanjutnya besok kita akan bahas tentang adabus syam, adab-adab berpuasa. Setelah adab berpuasa, kita akan membahas setelah itu tentang caranya menjauhkan maksiat. Cara menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Gimana caranya supaya kita tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan. Panjang pembahasannya ternyata. Oh, panjang. Setelah itu kita akan bahas tentang maksiat-maksiat hati. Ternyata bukan hanya tangan yang bisa bermaksiat, bukan hanya mata yang bisa bermaksiat, tapi juga hati bisa bermaksiat. Yang mau tanyakan tentang apa tadi? Adab imam, adab makmum, terus lagi adab hari Jumat. Iya, apa? Saya mau bertanya Ustadz mengenai ketika kita sudah berada di masjid pada hari Jumat, itu kan seharusnya kita sholat 2 rakaat sholat tahiyat masjid 2 atau 4 atau 6 ya tadi katanya. Ketika sudah azan pertama itu, apakah ada sholat lagi lainnya Ustadz? Oh iya. Apakah ada sholat qobliyah Jumat atau gimana Ustadz? Iya. Dan bagaimana kita cara menjawabnya ketika ada orang bertanya kenapa tidak sholat qobliyah setelah azan? Iya. Siapa sahabat yang pernah mempraktekannya? Apa Sayyidina Bilal ya? Sayyidina Bilal kalau nggak salah juga. Yang mempraktekkan setelah azan pertama beliau sholat sunnah 2 rakaat. Lupa saya juga. Nanti saya cek lagi. Yang pasti saya pernah mendapatkan khobar hadis, walaupun bukan dari Rasulullah Muhammad SAW, artinya sahabat yang mempraktekkan dan mencontohkan. Sahabat yang mencontohkan. Bukan contoh dari Nabi, bukan. Tapi sahabat yang mempraktekkan, yang mengamalkannya. Saya lupa siapa, Sayyidina Bilal atau siapa gitu. Kalau nggak salah Sayyidina Bilal. Beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah azan pertama. Insya Allah Sayyidina Bilal kalau saya nggak salah. Insya Allah Sayyidina Bilal. Nanti saya cek lagi. Atau antum cek sendiri. Tapi insya Allah sahabat yang mencontohkannya. Jadi bid'ahnya sahabat ya. Kita ikut sahabat. Oke? Lagi tanyakan? Ayo. Masih ingat aja sama semalam. Pas ketika terus tidak ya. Nah itu tentang yang mendarat mau sujud. Sekarang yang landing. Sekarang jelaskan dari lutut dulu, terus tangan terus jidat. Jangan hidung dulu, jidat dulu. Nah itu saya tuh pernah dengar katanya tuh harus ke tangan dulu gitu. Kalau bisa tangan dulu baru ini gitu. Apakah itu ada yang ada larangannya malah kalau nggak salah. Jangan seperti turunnya onta, tabriknya onta. Onta kan tangan duluan baru kakinya. Tapi itu masih penting daripada hidung duluan ya. Iya. Enggak, itu malah ada larangannya. Saya pernah baca hadisnya, cuma lupa. Larangan tentang sujud seperti tabriknya onta. Onta kalau dari berdiri dia mau rebahan, depannya duluan, bukan belakangnya duluan. Artinya tangannya duluan yang diletakkan, bukan gitu. Kalau tangan duluan aja makruh, apalagi jidat duluan ya. Dosa malah haram. Kenapa? Karena zalim diri sendiri. Karena bisa-bisa luka nih jidatnya. Lagi yang tanyakan? Ya, sama Amin.
Kasihan Kang Amin. Ustaz, ini saya ingin bertanya mengenai membaca surah bagi makmum Ustaz. Itu kan kadang kita mendengar kan ikut menghafalkan itu boleh nggak Pak Ustaz? Misalnya mendengar ini sambil untuk apa? Iya, Mungkin mengalar masih hafalannya gitu ya. diniatkan untuk murojaah hafalan. Itu apakah ada larangan khusus mengenai itu? Larangan khususnya nggak ada. Setahu saya nggak ada khususnya. Cuma kalau masalah boleh tahu enggaknya, memang keadaan makmum seharusnya mendengarkan. Dan apakah mendengarkan hanya sebatas mendengarkan? Padahal ketika dia mendengarkan, berarti otomatis dia meresapi dan dia juga murojaah sudah. Namun permasalahannya apakah dia juga mengikuti imamnya dalam rangka murojaah? Ya tergantung. Sama-sama kerasnya tidak. Mungkin dalam hatinya saja. Itu lebih baik. Kalau lisannya sambil ya Iya, lisannya yang jadi masalah. Itu kan tidak menggunakan suara kan? Cuma sekedar gerakan lisannya saja untuk membantu apa yang ada dalam hatinya gitu kan ya. Biasanya lisan digerakkan untuk membantu apa yang ada dalam hatinya. Karena lisan tidak pernah berdusta. Apa yang diucapkan tidak akan pernah berdusta dari isi hati. Ya, kenapa coba? satu lagi. Ah, ya. Bagaimana ya Ustaz? Ya masih ada yang misalnya memanjangkan sujud di akhir rakaat gitu. Iya. Gak apa-apa, bagus. Kalau sholat sendirian, terserah mau 1 jam sujud terus itu terakhir. Gak apa-apa, nggak jadi masalah. Mau baca doa macam-macam, terserah. Tapi kalau sholat jamaah, ada adabnya ya. Ada adabnya. Perhatikan orang-orang di belakang kita. Gak semuanya sama kayak ente. Ya. Gak semuanya betah sujud lama-lama. Mungkin mereka juga masih perlu dengan yang lainnya. Lalu kalau makmumnya Makmum harus mengikuti imam. Imam selesai, Allahu Akbar, makmum, maka dia harus bangun. Entah jadi makmum atau jadi imam sih, atau jadi makmum kalau bahasa Jawanya carpe dewe gitu, makmum semaunya sendiri. Ini kalau gitu berarti namanya makmum semaunya sendiri namanya. Gimana, ada yang tanya? Hah? Oh, iya. Iya, memang ada pendapat yang demikian mengatakan sholat zuhurnya wanita atau sholat zuhur orang laki-laki yang tidak jumatan ke masjid karena sakit kah atau karena ada halangan, laki-laki yang berhalangan, maka dia sebaiknya dia sholatnya setelah di masjid terdekat selesai sholat Jumatnya. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan juga yang nggak jadi masalah. Ini hanya perbedaan pendapat masalah fikih, nggak jadi masalah. Cuma memang sebaiknya mengapa dianjurkan setelah sholat Jumat selesai di masjid? Karena diharapkan wanita yang ada di rumah mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan khutbah, nasihat-nasihat apa yang disampaikan oleh khotib. Jadi biarkanlah bapaknya tidur di masjid ya. Biasanya kan kalau yang di masjid tidur tuh merem ya, enak, paling nikmat itu. Tidur paling nikmat. Bangunnya langsung seger. Yang ajibnya itu pas imamnya barakallahu lah. Bangun dia. Tapi ketika isinya merem. Ajib tuh di situ. Ya kalau demikian memang tujuannya adalah bagi si wanita untuk mendengarkan isi khutbah dari khutbah. Ini berarti nggak tahu dong kapan selesainya. Ya diperkirakan saja kira-kira. Ini zuhur jam 12. Kemungkinan khotib sudah naik mimbar. Ya paling lama khotib itu 15 menit. Kalau 30 menit mah kebangetan tuh khotib. Kadang-kadang ada yang enak sih, cuma kadang-kadang dia enak-enakan. Jadinya gimana gitu. Karena yang idealnya sholat Jumat itu singkat khutbahnya. Khutbahnya singkat, 5 menit, 10 menit selesai. Dan bacaan sholatnya agak panjang, baca sabihis, baca al-ghosyah. Jangan khutbahnya 30 menit. Kemana-mana sudah isinya itu, nggak fokus. Iya. Saya kan 9 tahun nih Pak Ustaz. Dia kan terbiasa sholat maghrib bisa sebulan ya, sih cuma Langsung jadi satu? Iya terus. penting ini tulis gitu. Jadi pas dia itu kan maunya kalau satu di deretan depan.
Oh, iya, Saya kan bagus. selalu menyarankan biasakan dulu kan yang lebih tua gitu kan, jangan di depan, mungkin kamu di belakang lah gitu, walaupun nabinya di depan. Dia nggak mau kalau saat itu seneng kayaknya di depan, apalagi di posisi di belakang imam tuh dia seneng banget, terus kayaknya ada sesuatu. Nah abinya bilang udah nggak apa-apa lah, takutnya nanti dia kehilangan giroh kelas kita gitu. Nah kalau itu ada yang bilang sih sempat bilang anak kecil itu nggak boleh di depan, itu gimana? Karena kan dia belum balik ya. Kalau larangan secara mutlak salah sebetulnya untuk melarang anak untuk. Tapi memang urutan posisi soft itu yang paling depan diutamakan untuk mereka yang para hufaz, para penghafal Al-Quran. Itu diutamakan. Apalagi makmum tepat berada di belakang imam. Karena dia posisi sebagai wakil imam. Wakil imam, wakil presidennya imam. Karena suatu waktu kalau imamnya batal, maka yang maju siapa? Yang tepat yang di belakangnya imam. Maju langsung tanpa harus ada dorong-dorong maju. Enggak. Otomatis ini di belakang yang persis dia yang maju. Dulu Syekh Ali Sabuni termasuk orang yang di Masjidil Haram, termasuk salah satu hufaz Quran yang berada tepat di belakangnya imam. Karena beliau termasuk orang yang mentasih bacaan imam. Nanti kalau imamnya bacanya salah, beliau yang membenarkan. Memang seharusnya urutan yang sesuai dengan anjuran. Saf pertama untuk mereka para hufaz yang hafal Quran. Saf kedua ya orang-orang yang ya pokoknya orang yang ngerti lah. Ketiga keempat baru yang memang saf terakhir yang mereka orang-orang yang masih seperti anak kecil yang belum balik, seharusnya demikian. Tapi kan ternyata di masjid kita nggak seperti itu. Masjid kita nggak seperti itu. Dan sebaiknya kalau misalkan dia tetap bersikukuh untuk berada tepat di belakang imam, kasih tahu tempatnya belakang imam itu bukan tempat untuk kamu. Silahkan di saf pertama nggak jadi masalah, karena orang tua pun malas ke saf pertama. Ya, ke saf pertama itu dorong-dorongan lah. Silakan. Saf pertama ya. Silakan. Yang di belakang disuruh dari belakang, silakan yang pertama. Itu melihat kondisi sekarang seperti itu. Kalau saya sudah nggak jadi masalah, tapi jangan sampai berada persis di belakang makmum. Walaupun seharusnya anjurannya memang seorang anak yang belum balik ya paling tidak di belakang. Namun sekarang saya perhatikan di masjid-masjid itu bukannya malah diperbolehkan sholat berjamaah, tapi malah diusir mereka. Sana. Itu waktu saya kecil dulu begitu. Bisa diusirin. Kecuali saya enggak, karena saya yang pendiam. Ya gitu mungkin kira-kira. Jadi nasihati untuk yang soft di belakang imam persis itu adalah haknya orang yang hafal Quran. Atau boleh sebagai istilah pelecut anaknya ibu supaya hafal Quran. Oh berarti kamu harus hafal Quran dulu dong. Karena orang yang di belakang imam itu harus hafal Quran. Karena di belakang imam nanti dia akan menggantikan imam kalau batal. Mungkin imamnya kentut, ya batal, kabur dia tak kemana. Maka yang belakang ini otomatis langsung tanpa harus dorong-dorongan lagi, langsung maju. Nggak mungkin dari belakang langsung ke depan, nggak mungkin. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar, beliau sahabat yang persis sholat berada di belakang Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, beliau beberapa kali menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam. Lagi mau tanya kan? Mau tanya Ustaz, kan saya pernah dengar di soal tentang makmum pas membaca surat Al-Fatihah itu ada imamnya udah baca surat Al-Fatihah dan makmumnya nggak perlu baca surat Al-Fatihah, soalnya udah termasuk mendengarkan, udah termasuk dapat pahala, termasuk baca gitu. Langsung yang kedua pas sholat berjamaah 2 orang itu kan ada dapat harus makmumnya di belakang sedikit, ada yang rapat itu Posisi softnya ya. Itu gimana Ustaz? Iya, tadi yang pertama mengenai bacaan Fatihahnya imam tadi sudah kita bahas. Tadi imam ketika akan membaca surah, setelah ketika akan baca surah, maka kasih jeda sedikit. Imam kasih jeda sedikit dalam rangka untuk ngambil nafas lagi itu si imam. Dan juga ngasih kesempatan kepada si imam untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imam
melanjutkan bacaan surah, sedangkan makmum belum selesai baca Fatihahnya, ya sudah, makmum berhenti dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Itu tata caranya, adabnya. Sedangkan posisi soft makmum dengan imam yang hanya 2 orang saja, maka boleh posisi dia persis berada di samping, agak mundur sedikit saja, agak mundur 1 jari saja. Memang seperti itu posisinya seharusnya. Namun apabila ada makmum lain yang datang, maka dia mundur, dan makmum yang baru datang masuk ke saf yang baru, setelah makmum yang aslinya itu mundur, atau imamnya mungkin maju. Terus bukan kondisi, kalau misalkan ini tembok, imam di situ, makmum di sini, imam di sini, berarti yang maju siapa? Imamnya yang maju, bukan makmum yang mundur. Tembok bisa mundur. Sekarang kan begitu, kadang-kadang ada orang sholat di belakang, masih paling belakang, mepet tembok. Makmum tidak bisa mundur lagi, maka imam yang maju. Gitu kira-kira ya. Bisa dipahami ya? Ada yang lain lagi? Sudah ya? Sudah waktunya qailullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min az-zalali waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu yang akan datang kita berjumpa lagi ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah.